Bab 162. Malam ini, kegalauan Ricky akhirnya berakhir. Kekhawatirannya ternyata tak benar-benar jadi kenyataan. Kini, ia bisa fokus lagi untuk persiapan acara 7 bulanan Ayu besok hari. Malam ini, untuk pertama kalinya, Ayu dan Davin menempati kamar baru mereka. Kamar yang dirancang sedemikian rupa sesuai yang diidamkan Ayu selama ini. Kamar yang luas dan elegan tapi tak terlalu berlebihan. Bagus ya, Mas, kamarnya. Aku suka banget. Ujar Ayu dengan senyum mengembang. Untuk yang kesekian kalinya, Ayu kembali menatap setiap sudut di kamar itu. Hingga matanya terhenti pada figura foto berisi foto dirinya dan Davin saat resepsi pernikahan dulu. Senyum bahagia Ayu pun kini bercampur haru karena masih tak menyangka jika hidupnya kini berbanding terbalik dengan kehidupannya yang dulu. Terkadang masih merasa jika apa yang dialaminya itu hanya sebatas mimpi saking terlalu indah melebihi khayalannya selama ini. Oh, iya, sayang. Kamar di sebelah kamar ini sengaja masih aku kosongkan. Belum diisi apa-apa. Rencananya ingin dijadikan kamar anak kita nanti. Jadi untuk dekorasinya, aku serahkan sepenuhnya sama kamu. Kamu maunya konsep seperti apa untuk kamar bayi kita nanti? Tutur Davin sembari menatap lembut paras sang istri. Bukannya kita tetap tinggal di rumah sekarang ya, Mas? Jadi bikin kamar bayinya di rumah kakek aja, timpal Ayu. Ya gak apa-apa di sini juga bikin. Kan sekali-kali pasti pulang ke sini. Atau sering juga gak apa-apa, balas Davin bersemangat. Jangan sering-sering, kasihan kakek ditinggalin. Kakek cuma punya kita loh, sahut Ayu mengingatkan. Masya Allah, kamu pengertian sekali, sayang, puji Davin sambil mencubit gemas hidung sang istri. Harus dong. Kan kakek juga sesayang itu sama aku, balas Ayu berbangga diri. Davin mengangguk mengiyakan. Aku telepon Rayhan dulu, ya. Tanyain kakek, ujar Davin sembari meraih ponselnya. Ia pun langsung menghubungi nomor Rayhan yang diminta untuk menjaga Pak Damar. Tak perlu menunggu lama, telepon itu tersambung. Karena Davin seringkali mewanti-wanti Rayhan agar dia selalu siap sedia dengan ponselnya agar Davin mudah menghubungi. Ray, kakek gimana? Aman. Vitaminnya gimana? Sudah diminum? Tanya Davin langsung ke inti. Sudah, bos. Semua yang dipesankan Bang Ricky sudah saya lakukan. Tuan Damar sekarang sedang bersiap untuk istirahat, jawab Rayhan. Baguslah. Besok, hati-hati bawa kakek ke sini, ya. Jangan kencang-kencang bawa mobilnya. Santai saja, timpal Davin mewanti-wanti untuk kesekian kali. Oh, iya. Kamu juga bisa sekalian ajak ibumu ya. Perkenalkan sama kami mumpung lagi ada acara. Kamu belum pernah kenalkan ibumu loh, lanjut Davin. Rayhan terdiam mendengar penuturan itu. Ia tak yakin jika ibunya bersedia ikut. Karena setiap kali diajak untuk berkenalan dengan keluarga Adiputra, Umi Aminah selalu menolak dengan alasan malu karena berasal dari orang tak punya. Page 36. Gimana, Nur? Ricky sudah ada hubungi. Ibunya Nuri duduk di tepian tempat tidur kala Nuri sudah bersiap untuk istirahat malam ini. Nuri yang hampir merebah pun urung. Dia duduk bersandar di kepala ranjang sembari tersenyum kecil. Sudah, Bu. Nuri menyahut pendek. Syukurlah. Lain kali, jangan terlalu mengendapkan prasangka tanpa menunggu penjelasan yang sebenarnya. Ingatlah,
Ujian itu bukan cuma ada ketika nanti sudah berumah tangga, tapi juga menjelang pernikahan seperti ini. Ibunya Nuri menasehati dengan bijak. Sebagai orang yang usianya tak lagi muda, ibunya Nuri memang sudah memiliki banyak pengalaman hidup yang bisa dibagikan kepada anak keturunannya untuk diambil pelajarannya. Ingat, gak ada orang sempurna di dunia ini. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Termasuk kamu maupun Ricky. Jadikan kekurangan itu untuk saling melengkapi, maka hidup kalian akan lebih tenang dan tentram. Dan kunci utama sebuah hubungan adalah saling percaya. Itu. Ibunya Nuri kembali memberi wejangan. Nuri mengangguk mengerti. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Besok kita akan mulai mempersiapkan pernikahan. Belanja bahan-bahan yang gak cepat basi. Nuntut. Biar gak sekaligus, timpal ibunya Nuri. Iya, Bu. Ibu juga cepetan tidur, balas Nuri. Wanita parubaya itu mengangguk lalu keluar dari kamar sang putri. Meninggalkan Nuri berdua saja dengan Naufal yang sudah terlelap. Sebenarnya, tadi, saat Nuri mengetahui jika Ricky sedang bersama Riri, ia sempat dibikin cemburu setengah mati. Makanya ia langsung mematikan panggilan. Ia langsung menonaktifkan ponsel miliknya. Apalagi Riri sampai membahas booster ASI yang menurutnya terlalu risih untuk dibahas antara seorang laki-laki dan perempuan. Memang benar adanya, jika wanita bisa menahan rasa cinta hingga tahunan lamanya, tapi tidak bisa menahan cemburu walau sebentar saja. Bahkan hanya dengan mendengar namanya, hati langsung panas bak terbakar api yang membara. Persis apa yang dirasakan Neri tadi. Ia bahkan sampai menitikkan air mata. Kamu kenapa, Nur? Ibunya Nuri bertanya begitu melihat putrinya itu sedang menyeka kedua sudut matanya. Mas Ricky, Bu. Nuri memilih jujur mengatakan semuanya. Karena ia memang senantiasa bersikap terbuka pada ibunya itu. Pun wanita parubaya itu menjadi satu-satunya tempat bercerita yang nyaman untuknya. Dengan seksama, ibunya Nuri menyimak. Sesekali mengusap lembut punggung sang putri ketika putrinya itu bercerita dibarengi isakan pelan. Begitu ceritanya, Bu. Padahal Mas Ricky sudah berjanji untuk gak dekat-dekat lagi dengan Mbak Riri sepulang dari page 37. RS. Ternyata masih saja dekat. Apalagi Mas Ricky cerita kalau Mbak Riri akan segera bercerai dari suaminya, tutur Nuri dengan tangan yang sibuk mengelap kedua pipinya. Wanita itu, memang dasarnya pencemburu. Gak salah kok, itu sifat alamiah wanita. Tapi, ada tapinya juga. Jangan cemburu buta. Harus bisa belajar mengontrol perasaan apalagi emosi. Jangan terlalu mengedepankan amarah. Di saat perasaan seperti itu muncul, tenanglah. Ambil napas dalam-dalam lalu hembuskan. Setelah itu, bisa dibicarakan baik-baik tanpa melibatkan emosi. Siapa tahu itu hanya sebatas kesalahan pahaman belaka. Intinya, berikan kesempatan pada pasanganmu untuk menjelaskan semuanya. Jangan menduga-duga sendirian dan berujung berburuk sangka. Ibunya Nuri menasehati dengan lemah lembut. Tak memojokkan tapi tak juga membenarkan perlakuan putrinya itu. Meski begitu, Nuri tetap mengerti apa maksud dari wejangan sang ibu. Baiklah, Bu. Nanti Nuri hubungi Mas Ricky. Sekarang mau mandikan Naufal dulu. Soalnya Nuri janji mau ajak dia naik odong-odong sore ini, timpal Nuri dengan hati yang perlahan lega. Ia sudah mendapatkan sedikit ketenangan setelah berbagi cerita dengan sang ibu tercinta.
Hatinya yang mulai kembali riang, membuat Nuri memandikan Naufal dengan gelak tawa. Apalagi momen-momen seperti itu jarang sekali dilakoninya saat sedang berjauhan. Makanya, di saat sedang bersama seperti ini, Nuri tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Sebisa mungkin ia terus membersamai sang putra dalam apapun. Termasuk memandikan dan menyuapi. Naufal tunggu sebentar, ya. Ibu mau siap-siap dulu. Nuri membantu Naufal duduk di karpet depan TV. Anak lelaki yang sudah berpakaian rapi dan wangi itu mengangguk antusias. Bagaimana tidak, ia akan segera menaiki odong-odong untuk keliling kampung diiringi lagu anak-anak. Ayo, Val. Ajak Nuri sambil mengulurkan tangannya. Menuntun tangan mungil sang putra menuju luar rumah. Bu, Nuri berangkat ya. Nuri sedikit mengeraskan suaranya pada ibunya yang sedang ada di dapur. Begitu keluar rumah, mata Nuri sempat melebar saat melihat seseorang yang sedang duduk di teras. Ia pun lantas membuang muka agar tak bertemu tatap dengan mantan suaminya itu. Wah! Pada mau kemana nih, sore-sore sudah pada cakep gini. Rahmat yang semula duduk di teras buru-buru bangun setelah melihat kedatangan anak dan mantan istrinya itu. Matanya terus terarah pada Nuri yang benar-benar terlihat cantik sekarang. Terlihat lebih terawat dan tak kusam seperti dulu saat sedang jadi istrinya. Nuri tak menjawab. Ia memilih melenggang begitu saja melewati badan Rahmat menuju pagar. Ayo, Val. Nuri mengajak Naufal untuk semakin mempercepat langkah. Nur, kok diam saja? Aku ini tanya loh. Rahmat mengikuti langkah Nuri dengan terburu-buru. Bukan urusan akang. Nuri menjawab ketus tanpa menoleh pada ayah kandung dari putranya itu. Ayolah, Nur. Jangan sombong seperti ini. Aku kan bertanya baik-baik. Lagian, Naufal anakku juga. Aku juga berhak tahu kamu mau membawanya kemana, timpal Rahmat tak menyerah. Kalau gitu tanyakan saja sama anak akang sendiri. Aku males komunikasi sama akang. Ujung-ujungnya selalu debat terus berantem. Selalu seperti itu dari dulu, balas Nuri masih dengan wajah juteknya. Rahmat mendengkus kasar. Ia lalu sedikit membungkukkan badannya agar sejajar dengan Naufal. Page 38. Oval mau kemana sama ibu? Kok bapak gak diajak? Tanya Rahmat. Oval mau naik odong-odong, Pak. Bapak mau ikut? Tawar Naufal polos. Tentu saja hal itu membuat Nuri seketika menoleh. Bapak sibuk, Val. Gak bisa ikut. Lagi pula bapak-bapak itu gak ada yang naik odong-odong. Semuanya anak-anak sama ibunya. Buru-buru Nuri menyela sebelum Rahmat memberi respon. Kata siapa? Itu loh banyak bapak-bapak yang ikut naik. Rahmat menunjuk ke arah odong-odong yang baru datang di mana ada seorang bapak yang menemani putrinya. Meski yang lainnya kebanyakannya ibu-ibu. Kang, jangan macam-macam. Nanti istri akang marah. Bisa-bisa aku yang dilabrak. Ketus Nuri sengit. Ia tak ingin mantan suaminya itu benar-benar ikut. Khawatirnya menjadi fitnah. Apalagi semua tetangga sudah tahu kalau Nuri akan segera menikah. Sayangnya Rahmat tak menggubris peringatan dari Nuri. Ia tetap ikut naik begitu odong-odong itu berhenti tepat di depan Nuri yang menyetopnya. Bu, ayo. Naufal menarik tangan Nuri yang malas naik karena keduluan Rahmat. Namun, melihat semangat sang putra, Nuri tak tega dan akhirnya mereka naik juga.
Sekali-kali bahagiakan anak dengan jalan-jalan bareng ibu bapaknya, kata Rahmat sambil tersenyum lebar begitu Nuri duduk di samping Naufal yang duduk bersebelahan dengan bapaknya. Nuri tak menggubris. Ia tetap diam sepanjang perjalanan. Memalingkan pandangannya ke sekeliling jalanan yang dilewati. Mengabaikan celotehan Naufal yang begitu ceria dan sesekali mengikuti lirik lagu anak-anak yang diputar tukang odong-odong. Tiba-tiba saja Nuri teringat dengan Ricky. Ia berpikir, andai Ricky mengetahui jika dirinya pergi bertiga naik odong-odong, pasti calon suaminya itu akan marah dan salah paham. Padahal itu bukan kemauan Nuri sama sekali. Ia pun lalu menyambungkan kejadian dirinya dengan kejadian Ricky tadi saat dengan Riri. Hingga ia merenungi semua perkataan ibunya dan membenarkannya. Ternyata benar. Bisa jadi apa yang aku dengar itu hanya salah paham dan tidak seperti kejadian aslinya. Aku jadi merasa bersalah pada Mas Ricky. Pokoknya nanti sepulang naik odong-odong, aku harus langsung hubungi dia, gumam Nuri dalam hatinya. Benar saja, saat Nuri kembali pulang dengan wajah yang sedikit murung karena keberadaan orang yang tak diinginkannya tadi, ia langsung mengaktifkan ponsel dan menghubungi Ricky untuk meminta maaf. Meski tetap saja, ia tak berani jujur tentang rasa cemburunya. Ia memilih mencari alasan yang masuk akal agar Ricky percaya. Nuri pun bisa bernapas lega saat calon suaminya itu mempercayai alasan yang dikatakannya. Apakah saat mendengar penjelasan Ricky bahwa dia hanya sebatas disuruh oleh Ayu untuk membelikan booster ASI tersebut? Padahal Nuri sempat berpikir jika hal itu adalah inisiatif Ricky sendiri. Aku berpikir terlalu jauh. Mana mungkin Mas Ricky ngerti hal gituan. Secara punya anak saja belum pernah, pikir Nuri setelah pikirannya sudah terbuka dan tak dipenuhi praduga yang memancing emosinya. Lapun berjanji pada dirinya sendiri jika mulai detik itu, akan semakin mempercayai calon suaminya. Tak lagi meragukan perasaan Ricky meski sedikitpun. Dengan begitu, ia bisa lebih fokus menyiapkan segala kepentingan untuk acara pernikahannya. Tak terganggu dengan kerikil-kerikil kecil yang membuat acara sakralnya itu. Page 39. Berantakan. Pun di tempat berbeda, Ricky sedang fokus menyiapkan acara untuk syukuran 7 bulanan Ayu. Sampai-sampai, malam ini dia hampir tak tidur semalaman karena mengawasi pemasangan tenda di halaman rumah yang luas tersebut. Pun menyiapkan banyak kursi untuk para tamu yang hadir. Belum lagi segala perintilan lainnya. Berbeda halnya dengan Davin dengan Ayu yang beristirahat dengan tenang di kamar baru mereka. Keduanya begitu menikmati kebersamaan itu. Mas, makasih banyak ya. Sudah jadi garda terdepan bukan hanya untukku tapi juga untuk keluargaku. Betapa beruntungnya aku memilikimu, kata Ayu sambil bersandar mesra di dada bidang sang suami. Sama-sama, sayang. Kan aku sering bilang kalau keluargamu adalah keluargaku juga. Begitupun sebaliknya, timpal Davin sambil memeluk istrinya dari belakang. Tangannya pun refleks mengusap perut Ayu yang sudah kian membesar. Tapi itu semua tidak gratis loh. Aku mau minta bayarannya pokoknya, lanjut Davin. Bayaran apa, Mas? Orang aku gak punya apa-apa. Ayu menyahut bingung. Siapa bilang? Kamu punya hati yang tulus, cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Makanya, aku mau minta bayarannya dengan cara dicintai dirimu seumur hidupku. Bayarannya kamu harus terus berada di sampingku sampai ajal memisahkan kita, timpal Davin begitu romantis. Ia bahkan mengeratkan pelukan di tubuh sang istri. Ayu mengulum senyum. Aku janji,
Mas. Aku pasti akan selalu ada di samping Mas apapun yang terjadi. Asalkan, tak pernah ada orang ketiga dalam hubungan kita. Tapi orang ketiganya akan segera hadir. Bahkan sepertinya orang keempat, kelima dan seterusnya, canda Davin sembari membungkuk lalu mengecup perut Ayu. Ish, Mas ini. Bukan itu maksudnya. Ujar Ayu dengan bibir mengerucut maju. Davin pun terkekeh renyah melihat tingkah manja sang istri. Gak akan, sayang. Bagiku, hidupku yang sekarang terlalu indah dan bahagia untuk ditukar dengan pengkhianatan yang bahagianya cuma semu dan sesaat.